Ya, dikala itu lahan di sekitar TKD ini lahan yang kurang optimal. Jadi dari aparat desa mengusulkan untuk membentuk kelompok tani. Kalau dulu kami bertani sendiri sebelum ada binaan dari dinas dari PT RJP, Pak. Kami mungkin kalau mau nanam itu mengeluarkan uang 5 juta itu mungkin masih takut, Pak. Kalau sekarang kan misalnya mengeluarkan sampai 40 juta pun nggak ada takut. Di tengah hamparan tanah khas desa yang dahulu terbengkalai, kini tumbuh harapan baru. Para petani di sini tidak sekedar menanam, tapi juga sedang menumbuhkan masa depan. Kelompok Tani Makmur Lestari di Desa Beringin Lestari, Kampar Riau, memutuskan untuk tidak menyerah pada tanah yang kering. Mereka memilih untuk memulai menanam hortikultura. Tanah khas desa merupakan lahan di pinggir desa yang tidak dimanfaatkan oleh perkebunan sawit. Selama ini, lahan tersebut tidak terpakai sehingga tanahnya cenderung kering dan tidak subur. Slamet, ketua kelompok Tani Makmur Lestari, justru melihat potensi dari kondisi tersebut. Slamet memulai rencana memanfaatkan tanah khas desa agar menjadi sumber pendapatan warga. Setelah mendapatkan pelatihan dari PT Ramajaya Pramukti, Slamet mengatakan ia lebih percaya diri dalam memulai bertani sayuran seperti cabai dan terong ungu usai mendapatkan pengarahan dari mentor. Selain itu, Slamet menjelaskan bahwa para petani tidak hanya dibina, namun diberi kepastian bahwa selain sawit, cabai dan terong ungu, hasil perkebunan hortikultura bisa diserap oleh pasar untuk menambah pendapatan bagi para penanamnya. Bahkan penghasilan mereka meningkat lebih dari 50% dibandingkan sebelum mendapatkan pelatihan. Ya, dikala itu lahan di sekitar TKD ini lahan yang kurang optimal. Jadi dari aparat desa mengusulkan untuk membentuk kelompok tani. Jadi kami ada 18 orang, kami bentuklah kelompok tani, suruh nanam palawija, nanam holti, dan sebagainya. Tantangan terutama jelas modal kami terbatas. Kalau untuk dari PT RJP banyak, kami udah diberi kohe sekitar 200 sak, ada bibit pepaya, ada toren, ada bak tampungan air, sumur bor juga ada. Kami karena sering ada pendamping, kami sering selalu berkoordinasi. Ada masalah di ladang, masalah penyakit, hama, masalah apa juga. Cara bercocok tanam yang lebih bagus gitu. Pelatihannya termasuk banyak juga lah, cara nanam, jarak tanam, tumpang sari, ada perisai juga gitu. Perisai itu untuk menghalangi hama supaya tidak masuk langsung ke tanaman yang kita tanam. Dengan semangat gotong royong dan kepercayaan, mereka perlahan mengubah wajah TKD menjadi lahan produktif hortikultura. Slamet menyebut perubahan besar terjadi saat dukungan dari perusahaan hadir. Irigasi, pelatihan, hingga akses pemasaran, semua diberikan untuk memastikan petani bisa panen dengan tenang dan berkelanjutan. Bagi para anggota kelompok tani, ini bukan sekedar soal panen yang melimpah, melainkan juga rasa bangga yang kembali. Senada dengan Slamet, anggota kelompok Tani Makmur Lestari, Iman, juga merasakan manfaat pengelolaan tanah khas desa. Ia bahkan tidak ragu mengeluarkan modal awal yang besar untuk mendapatkan hasil terong dan jagung yang maksimal. Sebab ada kejelasan proses pasca produksi panen, di mana akan ada pengumpul hasil panen untuk disalurkan ke pasar.
setelah adanya fasilitas itu Pak, untuk sistem distribusi dan penjualan lebih terbuka, lebih lebar Pak, lebih bagus sekarang ini. Lebih bagusnya gini Pak, kalau dulu kan kami masih untuk lingkungan setempat, misalkan satu desa. Setelah kami kerjasama Pak, nah sekarang kami bisa tahu di mana pasar-pasar itu yang bagus gitu Pak. Kalau keuntungan Pak, dari yang dulu yang kami sebelumnya sama yang sekarang itu peningkatannya udah sekitar 50% Pak. Nah, misalkan lah, kalau dulu kami bertani sendiri sebelum ada binaan dari dinas dari PT RJP Pak, kami mungkin kalau mau nanam itu mengeluarkan uang 5 juta itu mungkin masih takut Pak. Kalau sekarang kan misalnya mengeluarkan sampai 40 juta pun nggak ada takut karena ada yang bina gitu loh Pak. Kini para petani hortikultura yang memanfaatkan tanah khas desa tinggal meneruskan hal baik yang telah dimulai kelompok tani makmur lestari dan PT RJP. Meski bukan hal mudah pada awalnya, namun dengan pendekatan partisipatif, pendamping petani memastikan bahwa setiap dukungan benar-benar menjawab kebutuhan para petani. Memberikan penyuluhan dengan sabar adalah kuncinya. Salah satu koordinator pemberdayaan ekonomi masyarakat Sinarmas Agribisnis and Food, Halifatul Ardi, menjelaskan butuh waktu cukup lama untuk meyakinkan para petani serta memanfaatkan lahan bisa menjadi maksimal. Tantangannya adalah petani di sini masih individu-individu yang terpisah, ya. Memang sudah ada kelompok yang direkomendasikan oleh desa untuk dibentuk. Nah, lalu kemudian kita coba gabungkan begitu ya. Itu rencana kami awalnya. Lalu kemudian setelah itu ada pendampingan. Nah, pendampingan di sini kita mulai berbicara Pak soal bagaimana cara berbudidaya yang baik dan sampai kemudian mereka bisa melihat hasilnya seperti apa. Bagi Slamet dan para petani lainnya, bertani bukan lagi jalan terpaksa, tapi pilihan yang membanggakan. Komitmen dari kelompok tani makmur lestari tidak akan berhenti di sini, karena sejatinya pertanian bukan soal tanah saja, melainkan juga tentang harapan, kerjasama, dan keyakinan bahwa mereka bisa mandiri di negeri sendiri.